Apakah kira-kira paspor bateri dari EU ini, regulasi yang dicanangkan oleh EU ini bahkan bisa mengikis narasi yang juga dikeluarkan EU tentang nikel Indonesia, ya quote unquote dirty nickel kata mereka. Ya, jadi untuk EU Battery Passport ini sendiri, saya pikir bisa memberikan penilaian yang objektif terhadap kinerja lingkungan, kinerja karbon, kinerja keberlanjutan dari produsen nikel Indonesia. Gitu. Karena ketika kita bicara produsen nikel Indonesia tadi, kita bicara ratusan perusahaan, ratusan industri yang berada dalam level kematangan yang berbeda dari sisi lingkungan, sosial, tata kelola, seperti itu. Dan dengan adanya battery passport ini yang kemudian juga harus dilengkapi dengan pengujian eksternal, verifikasi eksternal, saya pikir di sini bisa memberikan suatu penilaian yang objektif. Karena di sini nanti perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja karbon, kinerja keberlanjutan yang baik, mereka memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Gitu. Mereka bisa mengakses pasar Eropa dan saya pikir juga nanti standarnya barangkali di Amerika kurang lebih sama. Jadi ada opsi lain dan harapannya selain itu juga nanti bisa ada insentif premium ya atau insentif dari sisi harga sehingga membantu untuk produsen-produsen di Indonesia ini agar bisa mengembangkan lagi kinerja keberlanjutannya itu. Baik, di satu sisi Mas, saya juga ingin mendengar ya dalam konteks ESG itu sebenarnya aspek mana yang paling menantang, yang paling sulit diterapkan di industri nikel? Apakah itu lingkungan, apakah itu sosial atau tata kelola? Dan mungkin bisa dijelaskan tantangan paling nyatanya di lapangan deh di Nickel Industries Limited itu seperti apa Mas? Ya, mungkin narasi yang banyak beredar di media ya gitu untuk kinerja ESG yang sering dibahas itu saya pikir ada beberapa ya. Mungkin saya sebut saja ada masalah carbon footprint. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya masalah pemakaian fossil fuel. Kemudian juga deforestasi seperti itu. Lalu ada juga isu terkait dengan keselamatan kerja. Saya pikir top 3-nya itu sih mungkin. Nah tadi saya sudah bahas tentang jejak karbon ya di awal. Mungkin saya menambahkan tentang deforestasi gitu. Nah deforestasi sendiri kita sering dituding nih. Nikel di Indonesia, industri nikel di Indonesia ini mengakibatkan penggundulan hutan. Seperti itu. Nah di sini saya pikir kita perlu objektif ya gitu. Data dari Kompas, dari KPK yang saya peroleh ya gitu. Ternyata jumlah lahan hutan yang digunakan oleh industri nikel ini ternyata hanya sekitar 800.000 hektar. 800.000 hektar itu tentunya besar ya kalau dibayangkan gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan luas Indonesia sekitar kurang lebih 180 juta hektar gitu. Maka ya katakanlah angka 1 juta hektar gitu tadi supaya gampang ya 1 juta hektar gitu. Itu masih 1%. Masih setengah persen. Kalau kita misalkan lebih persempit lagi kan itu total luas daratan. Area hutan di Indonesia ini kurang lebih 120 juta hektar gitu. Jadi 1 juta per 120 mungkin cuma sekitar 1% saja yang digunakan. Mungkin masalah bukan pada rasio dari dibandingkan dengan jumlah hektar hutan ya, tapi lebih kepada ketika pertambangan itu dibangun, apakah bisa menyeimbangkan tuntutan sustainability yang ada. Begitu ya, maksudnya dalam hal ya hak masyarakat adat gitu ya, traceability, deforestation dan lain-lain kan tadi kan sudah kita bicarakan. Nah mungkin bagaimana kira-kira industri nikel di Indonesia ini menyeimbangkan tuntutan sustainability yang ada dengan realitas operasional di Indonesia yang kita ketahui juga masih menghadapi keterbatasan ya, infrastruktur maupun regulasi. Kalau di perusahaan sendiri seperti apa Mas? Betul, jadi mungkin tadi sedikit menyambung ya dari deforestasi. Jadi katakanlah jumlah hutan yang dibuka oleh industri nikel, setahu saya sampai 2023 itu katakanlah baru 1%. Gitu. Tapi kontribusi sektor nikel terhadap pertumbuhan ekonomi itu di atas 10%. Jadi di sini kita bisa lihat nih dampak lingkungannya, kemudian manfaat ekonominya bagaimana rasionya gitu. Dan kalau kita lihat data BPS ya untuk pertumbuhan Morowali, pertumbuhan Weda Bay atau Weda Tengah ya di Maluku Utara, ternyata mereka bahkan dalam periode COVID sekalipun di mana provinsi-provinsi lain mengalami pertumbuhan negatif, mereka tetap positif. Bahkan di Morowali tetap double digit growth-nya. Gitu. Jadi di sini bisa dilihat dampak ekonomi dari pertumbuhan industri nikel itu sangat besar gitu terhadap daerah, terhadap masyarakat sekitar itu. Dan kalau kita bicara misalkan IMIP atau IWIP ya gitu. Itu
jumlah serapan tenaga kerjanya saya pikir sudah di atas 100.000 orang untuk karyawannya. Lokal, Mas? Lokal Indonesia dalam artian Iya. banyak mayoritas Indonesia dari Indonesia. Jadi di sini bisa dilihat berapa besar sih kesempatan kerja yang dihasilkan ya dari pertumbuhan industri nikel. Belum lagi kalau kita bicara kontraktor, bicara mengenai kemungkinan ataupun kesempatan berusaha gitu. Belum Iya. lagi kalau kita menghitung misalkan jumlah anggota keluarga gitu dari karyawan, dari supplier, mungkin penerima manfaatnya bisa sampai 1 juta orang. Sekarang oke, dengan penerima manfaat yang banyak dan lapangan pekerjaan terbuka, kalau dari sisi sosial gitu ya, bagaimana kira-kira industri nikel yang ada memastikan standar keselamatan kerja dan hubungan dengan masyarakat sekitar tambang tetap terjaga gitu ya Mas, terutama di tengah tekanan untuk tetap meningkatkan produktivitas dan lain-lain. Ya, jadi di sini satu harus mengacu kepada standar yang sudah ditetapkan ya, baik dari pemerintah maupun dari international best practices. Contohnya kalau di sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja itu ada ISO 45000 2018. Jadi itu saya pikir penting untuk mendorong penerapan kinerja K3 yang sistematis ya gitu ya, sistematis pelaporannya juga itu. Jadi saya pikir perusahaan-perusahaan bisa mengacu ke standar itu. Dan kemudian kedua juga di sini saya pikir perlu juga lebih banyak edukasi gitu kepada karyawan gitu, karena di sini kan bisa dibayangkan ya Morowali ini tahun 2013 ya, sudah sekitar 12 tahun lalu, dulu masih kota kecil, kemudian ada industri nikel tumbuh menjadi kota industri di sana, dan karena kota industri di Morowali ini mereka juga mau tidak mau harus merekrut karyawan lokal. Dalam artian lokal di sekitar Morowali. Ya. Nah, masyarakat Morowali ini sendiri juga dengan hormat tidak semuanya kan memiliki katakanlah latar belakang pendidikan yang mumpuni gitu atau pelatihan yang sesuai gitu. Jadi mereka masuk kerja ke industri nikel dan mungkin pengalaman kerja sebelumnya, background pendidikan sebelumnya tidak terlalu sesuai, sehingga mereka perlu mendapatkan edukasi gitu tentang bahaya dari pekerjaan di industri ataupun di tambang gitu. Dan di sini mungkin perlu lebih banyak sosialisasi, tapi hal itu juga menjadi bagian dari ISO 45001 tadi gitu. Itu salah satunya. Kemudian dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian ESDM, mereka juga punya standar sendiri. Dan saya pikir selama perusahaan berkomitmen menerapkan peraturan-peraturan tersebut, maka angka kecelakaan kerja ini juga bisa diminimalisir gitu. Nah, kedua mungkin yang kalau masih ada waktu saya ingin sampaikan juga. Baik. Di sini kita barangkali perlu melihatnya dari sisi rasio juga. Seperti itu, karena seringkali diberitakan misalkan terdapat kecelakaan kerja di Morowali, di Weda Bay atau di daerah lainnya yang menghasilkan nikel. Tapi di sini kita juga perlu melihat seberapa banyak sih jam kerjanya, seberapa banyak sih tenaga kerjanya gitu. Karena ketika dibandingkan ternyata kami memiliki ini ya, data di sustainability report kami, ternyata angka rata-rata kecelakaan kerjanya masih di bawah rata-rata rasio kecelakaan kerja global untuk perusahaan-perusahaan kami ya gitu. Mungkin kalau yang perusahaan lain perlu dicek kembali, tapi yang perusahaan kami memiliki rata-rata tingkat kecelakaan kerja yang sebetulnya relatif rendah gitu. Cuma mungkin tadi kita harus melihatnya secara statistik dan berbasis dengan data. Tentu. Gitu.